Persib pinjamkan Dika Bayangkara ke Persita. Menyambut bergulirnya kembali Liga 1, Persib terus melakukan persiapan sebaik mungkin untuk tampil maksimal. Di masa persiapan, Persib mendapatkan kabar pulihnya penjaga gawang Muhammad Natsir Fadil Mahbubi setelah sempat menepi hampir 2 tahun akibat cedera patah tulang fibula. Kembalinya Deden, sapaan M. Natsir, membuat Persib memiliki 4 stok penjaga gawang. 4 lainnya adalah Imade Wirawan, Teja Paku Alam, dan Dika Bayangkara. Mengetahui Persib kelebihan stok penjaga gawang, Persita Tangerang melayangkan surat permohonan peminjaman Dika Bayangkara. Setelah berembuk dengan Dika dan manajemen, Persib secara resmi meminjamkannya ke Persita. Keputusan tersebut disampaikan pelatih Persib, Robert Alberts. Ia pun menyambut baik pulihnya Deden. Kami sangat senang dengan kembalinya Natsir yang kemarin sudah bisa bermain dengan baik. Maka dengan ini kami menyampaikan, Natsir akan kembali ke Persib dan Dika dipinjamkan ke Persita, terangnya. Pelatih Persib Bandung berharap Ezra Walian segera dipanggil Sintayong. Penyerang naturalisasi yang kini memperkuat Persib Bandung, Ezra Walian, akhirnya bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Pada Senin, tanggal 14 Juni tahun 2021, FIFA telah melegalkan status Ezra Walian sebagai pemain Indonesia. Sebelumnya, FIFA sempat mencekal Ezra bermain bersama Indonesia di ajang internasional resmi. Pasalnya, Federasi Sepak Bola Dunia itu menganggap Ezra masih berstatus pemain Belanda. Pemain berusia 23 tahun itu memang pernah membela timnas Belanda di kelompok usia U15, U16, dan U17. PSSI pun langsung berupaya menyelesaikan masalah tersebut. Proses administrasi alih kewarganegaraan Ezra pun akhirnya rampung. Mantan pemain Ajax Amsterdam itu akhirnya sudah bisa kembali membela timnas Indonesia di laga resmi FIFA. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, menyambut baik kabar tersebut. Menurut Robert, itu hal positif bagi Ezra. Apalagi, Ezra sudah cukup lama menanti kepastian bisa kembali berseragam timnas. Saya turut senang terhadap Ezra. Tentu itu bagus bagi Ezra, apalagi jika dia bisa mendapat panggilan masuk tim nasional, kata Robert. Robert pun berharap, Ezra bisa segera mendapatkan pemanggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemanggilan pemain ke timnas adalah hak prerogatif Sintayong sebagai pelatih. Bila memang gaya permainan Ezra sesuai dengan filosofi bermain yang diusung oleh Sintayong, mantan pemain PSM Makassar itu bisa dipastikan akan mendapat satu tempat di skuad timnas. Kita harus melihat dan menunggu bagaimana ke depannya karena pelatih tim nasional memiliki filosofinya sendiri. Jadi kita harus menanti apa yang dipikirkan oleh pelatih tim nasional terhadap Ezra, tutur Robert. Peluang Ezra bergabung bersama timnas Indonesia tampaknya cukup terbuka. Sebab, Sintayong sudah lama memantau Ezra. Bila memang jadi dipanggil, Ezra berpeluang tampil dalam 3 event sekaligus, babak play-off kualifikasi Piala Asia 2023, Piala AFF, dan SEA Games 2021. Ezra Walian ucapkan terima kasih buat Persib dan PSSI. Melalui Sekretaris Jenderal Sekjen, Yunus Nusi, Senin lalu, PSSI memastikan bahwa Ezra Walian bisa kembali membela timnas Indonesia. Kepastian itu diperoleh setelah FIFA melalui Komite Status Pemain mengirimkan surat kepada PSSI mengenai status Ezra. Benar, arahan Ketum PSSI agar proses alih status Ezra Walian jadi prioritas dan bersyukur hari ini kami terima surat dari FIFA tentang keputusan dari Komite Status Pemain mengenai status pemain-pemain tersebut, kata Yunus. Kepastian ini tentu melegakan PSSI dan sang pemain. Sebab, dengan lampu hijau yang diberikan FIFA, Ezra bisa kembali mengenakan seragam merah putih di pentas internasional. Ezra Walian memperoleh status kewarganegaraan Indonesia melalui program naturalisasi pada Maret tahun 2017. 3 hari setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, Ezra langsung mencatat debut di timnas Indonesia pada laga persahabatan melawan Myanmar. Pemain kelahiran Amsterdam itu lantas tampil pada ajang SEA Games 2017 bersama timnas U23 Indonesia yang membuat namanya makin dikenal oleh penggemar sepak bola tanah air. Akan tetapi, Ezra menerima kabar buruk lantaran FIFA melarangnya bermain pada kualifikasi Piala Asia U23 2020. Pesepak bola yang kini berusia 23 tahun itu tak mendapat restu FIFA untuk membela Garuda Muda setelah otoritas sepak bola dunia tersebut menerima memorandum dari Federasi Sepak Bola Belanda KNVB.
Dalam surat yang dikirim KNVB ke FIFA, disebutkan bahwa Ezra pernah bermain untuk timnas Belanda U15, U16, dan U17 sebelum menjadi WNI. Sesuai dengan statuta FIFA soal status pemain yang berganti federasi, seseorang hanya boleh sekali berganti kewarganegaraan dengan catatan tidak tampil di ajang level A negara sebelumnya. Hal itu membuat Ezra dilarang membela timnas U22 Indonesia dan senior pada kompetisi di bawah naungan FIFA dan AFC. Putusan tersebut menyatakan bahwa permohonan PSSI untuk perubahan asosiasi atas nama pemain Ezra Walian diterima, dan Ezra Walian berhak memiliki kesempatan membela skuad timnas Indonesia di turnamen apapun, tutur Yunus Nusi. Sebab, Ezra Walian pernah tampil bersama timnas U17 Belanda pada kualifikasi Piala Eropa U17 2014 yang merupakan turnamen resmi FIFA. Namun kini, Ezra bisa bernapas lega setelah ia mendapatkan kepastian bisa membela tim Garuda lagi. Pemain yang pernah membela Jong Ajax itu pun siap memberikan yang terbaik bagi Merah Putih. Hari ini adalah hari yang baik. FIFA sudah memberikan lampu hijau, asosiasi saya sudah berubah dan akhirnya boleh tampil untuk negara saya lagi, Indonesia, tulis Ezra di akun Instagram pribadinya. Mari kita lanjutkan kerja keras dan melakukan hal yang saya paling cintai, bermain bola, dan kita akan lihat apa yang akan terjadi di masa depan. Terima kasih PSSI dan Persib, kata Ezra Walian. Terima kasih banyak buat semua supporter atas dukungannya. Demikian pernyataan pemain berusia 23 tahun itu. Yang terdekat, Ezra Walian akan berjuang masuk ke dalam skuad timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong untuk SEA Games 2021 dan Piala AFF 2021. Peace.